pagi buat semuanya, jemaat Tuhan yang luar biasa. Selamat malam kalau buat yang ada di Indonesia. Saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Heri Yan Lukman. Terima kasih buat kesempatan kalau hari ini saya boleh sharing firman Tuhan. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Pak Yongki, Ibu Yongki, selaku sebagai gembala. Terima kasih juga kepada saudara-saudara semua. Karena saya tahu saudara semua itu orang-orang hebat. Saya di tengah segala keterbatasan, ketidaksempurnaan, masih juga jatuh dalam dosa, masih boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya cuma berharap semoga kebenaran firman Tuhan itu akan memberkati kita semua, memberkati saudara dan saya sendiri. Amin. Nah, saudara, bulan ini tema gereja kita adalah inspirasi. Dan minggu lalu ada satu statement yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh gembala kita Pak Yongki, dan statement ini saya renungkan, suatu statement yang powerful. Dikatakan, apakah inspirasi? Dikatakan inspirasi adalah ilham yang menguasai seseorang sehingga membawa orang itu untuk melakukannya dan melangkah ke tempat tersebut. Itu adalah suatu statement yang powerful, saudara. Dan kemudian ayat emas kita adalah di Yesaya 50 ayat 4. Dikatakan bahwa Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, inspirasi. Inspirasi begitu disampaikan bahwa saya hari ini harus share. Pikiran saya itu inspirasi itu adalah sesuatu yang sangat luas, bisa dibahas, bisa dilihat dari banyak segi. Dan terus terang, saya juga mau bahas dari mana, karena biasanya itu saya kebagian sharing itu di minggu ketiga, keempat, sehingga saya udah lebih banyak dapat input, masukan dari khotbah sebelumnya. Tapi sekarang saya minggu kedua, tetapi makanya saya input minggu lalu, saya renungkan, dan bagi saya sendiri, inspirasi itu, misalnya saya itu punya hobi, saudara, saya itu punya hobi fotografi. Dan saya itu terinspirasi oleh banyak fotografer yang begitu hebat. Saya itu suka foto landscape, saudara. Jadi saya suka foto pemandangan, saya suka foto gunung-gunung, saya suka foto pantai, saya suka foto padang-padang yang penuh bunga, dan saya juga suka cityscape gitu loh. Saya suka bangunan-bangunan, jembatan, itu saya suka gitu. Sungai, lake, semua itu saya suka. Dan saya itu banyak belajar dari fotografi terkenal, belajar bagaimana cara mereka mengambil angle, belajar bagaimana teknik-teknik supaya mereka itu semua bisa mengambil foto yang luar biasa bagus, belajar juga tentang pencahayaan, lighting, dan lain-lain. Jadi sekarang itu digital, dulu itu saya waktu mulai belajar, kalau sekarang itu gampang sekali dengan kemajuan teknologi, tetapi selalu satu prinsip yang selalu diajarkan kepada saya dan yang saya baca dari mereka bahwa kalau mau belajar fotografi, you have to make it right in the camera gitu. Jangan karena edit jadi bagus, tetapi berusaha sebaik mungkin di dalam kameranya udah bagus. Nah, tapi karena kesibukan kerja beberapa tahun terakhir, akhirnya hobi fotografi saya itu terhenti, dan dengan adanya tema ini, saya itu terinspirasi lagi, saudara. Jadi kemarin itu minggu lalu itu saya mulai buka-buka lagi, saya keluarkan hard drive saya, extra hard drive, external hard drive, kemudian saya lihat lagi foto-foto yang sudah pernah saya ambil, dan saya terinspirasi lagi, dan semoga saya punya waktu lagi gitu untuk melaksanakan hobi ini, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara terinspirasi oleh apa? Hobi, mungkin saudara punya hobi, atau saudara punya hobi menyanyi, suara saudara bagus, terinspirasi oleh seorang penyanyi terkenal yang saudara kagumi, atau saudara yang mungkin suka masak, terinspirasi oleh chef-chef yang terkenal, atau saudara yang senang fashion, yang senang art, apa aja saudara, mungkin
Yang senang fashion kita kalau lihat foto zaman dulu, saudara, kadang kita ketawa sendiri ya, kok dulu saya bisa gitu dandannya kayak begini gitu kan. Tetapi itulah dulu inspirasi, emang inspirasi dulu kita kan nggak mikir, tapi sekarang udah kita lihat kuno. Makanya inspirasi itu selalu baru juga, saudara, ya kan. Makanya kita harus selalu terinspirasi, benar saudara, supaya kita juga terus maju gitu. Tadi juga pagi-pagi waktu saya datang di gereja, Ibu Yongki kayak bertanya, Heri, kenapa rambut kamu jadi begini? Kan tadinya biasanya saya panjang, saya bilang, oh terinspirasi sama Pak Yongki gitu. Saya terinspirasi sama Pak Yongki. Terus kemudian juga tadi saya bilang secara bercanda, Pak Yongki itu udah slim banget. Saya juga mungkin terinspirasi untuk lebih slim lagi seperti beliau, saudara. Dan Pak Yongki kan bilang dia itu suka dibelikan sepeda statik oleh Kesha. Jadi dia itu bersepeda statik sambil mendengarkan khotbah katanya. Jadi saya juga terinspirasi ya, semoga juga ada yang memberi saya sebuah sepeda statik supaya saya juga bisa ikutan, saudara. Ya, latihan sepeda statik sambil mendengarkan khotbah. Tapi itulah, saudara, inspirasi yang kita mau, yang masuk, yang kita mau ambil, yang kita mau pegang, itu adalah harus inspirasi yang baik, yang akhirnya membuat kita menjadi lebih baik, yang akhirnya membangun kita, dan sehingga kita menjadi berkat, dan akhirnya nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan. Bukankah itu kerinduan saya, kerinduan saudara semua, melalui hidup kita semua, saudara, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, saudara, dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, kita mau nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Saudara, inspirasi kenapa? Karena Tuhan kita adalah creator. Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Dia adalah sumber inspirasi yang paling atas. He is the ultimate inspirator, saudara, inspirasi. Ya kan, bahkan dikatakan kita juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Kita diciptakan, dia menciptakan kita. Inspirasinya adalah dari gambar dan rupa Allah, saudara. Kita lihat warna-warna yang kita lihat, saudara, begitu luar biasa, saudara. Kita lihat mungkin baju-baju yang ada di etalase di window department store, warnanya begitu bagus, saudara, ya kan. Kita lihat mungkin lukisan yang bagus, kita lihat warna make up yang bagus. Kita lihat bangunan-bangunan dicat dengan warna-warna yang bagus. Kalau kita lihat alam sekitar kita itu bisa melihat, saudara, semua warna-warna itu Tuhan sudah ciptakan jauh-jauh hari sebelumnya, the very first day when He create the earth, saudara. Bagaimana bunga, kalau kita lihat bunga-bunga, saudara, begitu warnanya begitu indah. Kemudian kita lihat ikan-ikan di laut, ikan hias itu warnanya begitu indah, saudara. Burung-burung itu bahkan sampai duck, ada bebek, saudara, warnanya itu yang di Central Park itu begitu bagus, saudara. Begitu kagum kita melihat akan apa yang Tuhan lakukan. Saudara, inspirasi itu datangnya dari Tuhan, luar biasa, saudara. Bahkan kalau kita pernah belajar art, saudara, kita belajar tentang color wheel, saudara, di mana ada teori tentang warna. Pokoknya intinya adalah mana paduan-paduan warna mana yang membuat serasi, yang membuat kita enak lihatnya. Ada paduan-paduan warna yang membuat mata kita sakit untuk melihatnya. Dan kalau kita lihat ciptaan Tuhan, saudara, dan kita kalau kita lihat dengan teori warna itu, saudara, teori warna itu mengikuti ciptaan-ciptaan Tuhan, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan itu membuat kombinasi warna-warna yang buat mata kita itu selalu indah melihatnya gitu loh, nggak bosan ngelihatnya. Kita ngelihat bunga yang begitu bagus, ngelihat ikan, ngelihat burung, kita amazed, kita selalu wow, luar biasa. Tuhan itu, He's the ultimate, He's the creator, saudara. Music juga sama, saudara. Kalau kita baca, kita tahu Lucifer sebelum kejatuhan karena kesombongannya, dia adalah seorang worshiper, saudara. Dia adalah seorang pemusik di heaven. Berarti di surga itu musik, saudara. Dan pada saat dia jatuh, saudara, karena manusia jatuh dalam dosa, maka segala inspirasi yang baik itu ada juga berubah yang menjadi tidak baik, saudara. Dan harus diakui, saudara, enggak sedikit juga orang yang mengikuti inspirasi yang tidak baik, yang enggak bagus gitu, saudara. Tetapi dalam tuntunan bulan ini kita mau inspirasi kita adalah yang baik, karena kita juga diharapkan untuk menjadi inspirator bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, di mana kita bisa memuliakan nama Tuhan, bisa menjadi seorang yang selalu bisa memberi semangat dan bisa selalu menjadi berkat buat orang lain.
Saudara, kemudian di slide berikutnya, saudara, saya akan masuk ke slide berikutnya. Kembali ayat emas dikatakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudara, di Timotius 3 ayat 16, kalau kita baca di firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan, saudara, segala tulisan yang kita baca di Alkitab, itu diilhamkan Allah, bermanfaat buat kita, saudara. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Kita semua adalah murid Kristus, amin. Sebagai murid, maka tentunya kita itu mau mengalami peningkatan, saudara. Ya kan? Setiap orang senanglah dengan yang namanya peningkatan. Setiap orang senang yang namanya kenaikan. Setiap orang senang dengan yang namanya promosi. Nggak ada yang mau penurunan, saudara, ya. Kecuali tadi saya juga dengan joking bilang di gereja, kita senang yang turun itu apa ya? Ya senang aja kalau lihat turun bill kita turun, ya kan? Bill listrik turun, bill telepon turun, rent turun, which is impossible, saudara. Itu juga semua naik, ya. Saudara, kita senang kalau kita mengalami peningkatan, kita senang kalau mengalami promosi, kita senang kalau income kita naik, kita senang kalau tadinya kita punya hutang jadi bebas dari hutang, kita senang kalau tadinya sakit menjadi sehat, dan saya percaya Tuhan juga senang kalau kita mengalami peningkatan, karena Dia sendiri yang berkata, di Yohanes 10 ayat 10, Tuhan berkata, Tuhan datang itu supaya kita mempunyai hidup. Bukan cuma mempunyai hidup, Tuhan bilang, supaya kita mempunyainya dalam hidup, dalam segala kelimpahan, di dalam abundance, saudara. Bukan berarti setiap orang dipanggil untuk menjadi konglomerat, saudara. Tetapi kelimpahan, abundant adalah justru lebih daripada itu, saudara. Adalah kita itu boleh menikmati apa yang uang udah nggak bisa beli, saudara. Saking berartinya sampai uang udah nggak bisa beli, dan itu Tuhan kasih. Contohnya apa, saudara? Uang bisa beli obat, tapi nggak bisa beli kesehatan. Amin. Karena kesehatan adalah anugerah daripada Tuhan. Kemudian uang, saudara, bisa beli ranjang, saudara, yang ribuan dolar, dengan mattress yang ribuan dolar, dengan bedsheetnya yang dari satin yang ratusan dolar, saudara. Tapi ranjang yang sedemikian mahal pun nggak bisa membeli tidur yang nyenyak, saudara. Tidur yang nyenyak itu juga adalah anugerah dari Tuhan, saudara. Uang juga bisa beli rumah yang besar, saudara. Tetapi uang nggak bisa beli kebahagiaan yang ada di dalam rumah itu. Karena kebahagiaan, karena berkat, Tuhan perintahkan kalau di dalam rumah itu ada kerukunan. Amin, saudara. Nah, saudara, jadi kehendak Tuhan buat kita itu bukan yang selalu begini-begini aja, yang selalu statis, tetapi mau Tuhan kita itu mengalami, Tuhan mau kita mengalami peningkatan. Ada dinamisnya, saudara. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita nggak selalu, bukan kita begini terus. Kita mau terus, Tuhan mau kita terus naik, seperti firman Tuhan berkata, biarlah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, saudara. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi tantangan buat kita semua, sesuatu yang kalau kita mau naik, kalau kita mau sesuatu menjadi lebih baik, kalau kita mau sesuatu menjadi, bisa kita tekan tombol autopilot dan semuanya bisa jadi langsung baik dengan otomatis. Nah, saudara, tuntunan Tuhan buat kita adalah kita itu menjadi inspirator dan juga terinspirasi yang baik, yang memuliakan Tuhan. Jadi artinya, saudara, mungkin kalau saudara adalah parents, kalau saudara adalah orang tua, di mata anak-anak saudara, Anda itu adalah hero, saudara. Itu kan menjadi kebanggaan yang luar biasa, saya percaya, saudara, ya kan? Atau kalau misalnya kita bekerja, saudara, di perusahaan, kemudian kita bekerja dengan baik. Saya kadang-kadang lihat kalau pergi ke suatu perusahaan, ke suatu toko, kemudian kita suka kadang lihat dipasang employee of the month di tembok, atau mungkin employee of the year. Kenapa dipasang? Karena orang itu sudah menjadi melakukan yang baik, saudara. Bosnya bangga, dan dia pasang supaya dia boleh menjadi inspirasi buat karyawan yang lain untuk melakukan hal yang sama, saudara. Mungkin kalaupun tidak begitu, saudara, bos mungkin kasih bonus kalau yang baik, saudara, supaya terinspirasi untuk melakukan yang lebih baik. Apapun itu, saudara.
kita mau menjadi inspirator yang positif, yang baik, saudara. Di Amerika ini, saudara, di kalangan Hollywood, di kalangan aktor dan artis sudah terkenal banget. Aktor dan artis itu katanya kawin cerai, saudara. Tetapi kalau kita lihat juga, saudara, ada beberapa channel di YouTube yang menjadi inspirasi, yang mengatakan bahwa pasangan ini udah menikah so long, nggak kawin cerai, only with this spouse, dengan pasangan ini udah lama banget, dan itu menjadi inspiration juga untuk the next generation, saudara. Tapi again, semua itu nggak datang dengan sendirinya. Ada bagian kita untuk melakukan sesuatu. Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi cuma 3 hal yang saya mau sharingkan hari ini. Tetapi saudara bisa doa, saudara bisa tambahkan sendiri, saudara bisa belajar sendiri, tanya Tuhan apa yang harus saudara lakukan. Tetapi yang saya mau sharingkan, yang pertama adalah kita itu harus selalu mau belajar, karena kita itu adalah murid Kristus, saudara. Tema kita bulan ini inspirasi. Kita belajar dari orang-orang yang menginspirasi kita, orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang pegang nilai-nilai positif, orang-orang yang punya karakter yang bagus, saudara. Contohnya tadi saya singgung, saya punya hobi fotografi. Saya belajar dari satu orang fotografer terkenal namanya Peter Lik. Saya kagum dengan hasil-hasilnya dia. Saya itu ingin belajar, saya baca biografinya, saya pelajari, saya masuk websitenya, kenapa dia bisa begitu, saya baca artikel-artikel kalau ada di magazine, saudara. Bahkan saya mengunjungi galeri-galerinya, saudara. Dia punya galeri di New York, dia punya galeri di Las Vegas, di Los Angeles, banyak sekali di mana-mana. Kalau ada saya anugerah kesempatan untuk pergi ke kota-kota lain, kalau ada saya waktu senggang, saya sempatkan untuk melihat, karena saya begitu suka akan karya-karya dia. Sampai terinspirasi, saya mau seperti dia, mau menghasilkan sesuatu yang baik seperti dia. Nah, itu kita harus lakukan, terus belajar. Tetapi masalahnya, seperti saya katakan, saya stop, saudara, karena kesibukan dan sebagainya. Berarti saya tidak melakukannya secara konsisten, saudara. Dan kalau kita mau maju, saudara, kita harus belajar terus dan harus secara konsisten, saudara. Terus terang, hal ini adalah tantangan juga buat saya, karena saya itu masih belum konsistennya, saudara. Konsisten itu berarti kita semua itu harus tekun, karena dengan ketekunan kita bisa mengalami kemajuan, saudara. Saya pernah membaca perbedaan antara seorang yang berhasil menjadi seorang profesional dan seorang yang selalu begitu-begitu aja. Perbedaannya adalah di dalam latihan. Kalau yang profesional itu, saudara, dia konsisten melakukan latihannya, itu konsisten 10 menit lebih lama daripada teman-teman yang lain. 10 menit lebih lama latihannya, tetapi konsisten, saudara. Akhirnya dia menjadi berhasil, dia menjadi seorang yang profesional dan dihargai, menjadi inspirasi bagi banyak orang, saudara. Kuncinya adalah konsisten, saudara. Berarti bukan orang yang paling hebat yang bisa menjadi besar, bukan orang yang terkuat yang bisa menjadi paling berhasil, bukan orang yang karena udah keturunan misalnya keluarga kaya bisa menjadi berhasil, tetapi yang menjadi berhasil kita adalah harus selalu banyak belajar dan dilakukan secara dengan konsisten, saudara. Saudara, kita pernah belajar dan sering kita juga bahas, kita singgung Thomas Alva Edison, saudara. Thomas Alva Edison itu kan yang menemukan lampu, saudara. Dia itu dikatakan, kalau kita Google, dikatakan dia itu mencoba sampai 10.000 kali, saudara. Berarti dia itu konsisten, terus lakukan walaupun gagal, sampai akhirnya dia menjadi berhasil, saudara. Apa jadinya kalau misalnya dia menyerah pada percobaan dia yang ke 5.000, ke 6.000, dia menyerah, saudara. Nah, hari-hari ini, saudara, pengetahuan itu kan terus berkembang, ya. Perkembangannya itu sangat dahsyat, saudara. Berkali-kali lipat, bahkan ditunjang dengan teknologi yang juga semakin canggih. Pengetahuan itu semakin benar-benar rapidly growth, berkembangnya luar biasa, saudara. Musik semakin berkembang, ya kan? Cara memasak juga makin banyak macamnya, ya kan? Makin banyak ragamnya, makin berkembang. Cara melakukan bisnis juga udah berbeda, udah berkembang. Cara perusahaan mengelola data-data juga udah mulai berbeda. Dan terus berkembang, semua berkembang, saudara. Jadi kalau kita enggak belajar sendiri, kalau kita enggak meningkatkan diri sendiri,
dan juga termasuk kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan itu bergerak terus, saudara. Kalau kita enggak lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, maka sudah dipastikan kita akan ketinggalan, saudara. Di Amsal, kalau kita masuk, ya masih sama ya, Amsal 12 ayat 15, saudara, dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara, mungkin kita menganggap kita udah oke. Mungkin kita menganggap kita udah bisa. Mungkin kita menganggap kita udah terampil. Mungkin kita menganggap kita udah mahir, ya kan? Wah, udah bisa lah, ya kan? Tutup mata juga berhasil. Saya bisa melakukan karena I've been doing this so many times. Sampai suatu hari mungkin kita ketemu sama seseorang, sampai suatu hari kita mungkin melihat di YouTube channel atau nonton atau apapun, saudara. Dan kita berkata, wow, orang ini luar biasa, ya kan? Orang ini mahir banget, orang ini jago banget. Dan yang tadinya kita pikir kita oke, kita udah bisa semuanya, dan kita menyadari, wah, dibandingkan orang ini, saya itu ketinggalan jauh. Saya ini masih bisa banyak belajar lagi, ya kan? Makanya di Amsal dibilang, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi ketika kita mau belajar mendengar orang lain, dikatakan kita menjadi bijak, akan bertambah baik, kita akan bertumbuh, kita akan berkembang. Kalau kita selalu mau punya hati mau belajar dari orang lain. Kita belajar dari kesuksesan mereka, kita belajar dari apa yang mereka lakukan, kita belajar dari nilai-nilai hidup yang mereka pegang. Dan kita juga bisa belajar dari kesaksian mereka, saudara, ya kan, yang menguatkan iman dan sebagainya. Karena semua orang yang berhasil di dunia ini, terlepas dari orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, saya percaya setiap orang yang berhasil itu adalah orang yang mau belajar dari orang lain, saudara. Semua itu, orang itu pasti ada guru, pasti ada mentor, pasti ada pelatihnya. Saudara, saya kan suka nonton kayak American Idol, kemudian juga Indonesian Idol, ya kan? Dan saya lihat semua kontestan-kontestan yang mulai dari hari pertama datang yang udah terpilih, saudara, mereka itu dikarantina. Dan di dalam karantina itu mereka itu ada coachnya, ada pelatihnya, saudara. Suara mereka dilatih terus, cara menyanyi dilatih, cara masuk lagu gimana, kecepatan nyanyi gimana, mereka itu dilatih terus. Gimana caranya mencapai nada tinggi, nada rendah. Dan kemudian saya lihat kontestan-kontestan yang pertama tersaring yang udah masuk, kemudian kan ada eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3. Nah, orang-orang yang terus maju ke eliminasi, suaranya itu makin luar biasa karena mereka ada mau belajar dan ada orang yang mengajar, saudara. Bahkan pada saat finalnya, nggak jarang, saudara, kontestan idol-idol ini, suara mereka, kemampuan mereka menyanyi jauh lebih jago daripada justru juri-jurinya, saudara, ya kan? Karena mereka itu mau belajar, saudara, ada yang melatih. Bahkan kalau kita belajar Alkitab, di dalam Alkitab pun, saudara, ada mereka juga ada yang mengajar, saudara, menegur, mementor, bukan. Dan kalau kita lihat bukan hanya cuma beberapa hari, bukan cuma lihat beberapa bulan, ada yang tahunan, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, saudara. Kalau kita lihat, saudara, Yosua punya Musa sebagai mentornya, ya kan, sebagai pelatihnya, saudara. Musa, nggak akan ada Musa kalau nggak ada mertuanya Yitro, saudara, yang membawa dia untuk ke gunung ketemu dengan Tuhan, saudara. Nggak akan ada Nabi Elisa tanpa Nabi Elia, saudara. Nggak akan ada Timotius tanpa Rasul Paulus. Intinya adalah ini membuktikan semua orang yang berhasil dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Demikian juga kita, saudara, hopefully suatu hari kita menjadi inspirasi bagi banyak orang juga. Karena belajar terus dari orang lain. Apa yang kita pelajari seperti yang sudah saya sebut, selain cara-cara, kebiasaan, nilai-nilai yang mereka pegang, kita juga belajar dari kegagalan mereka.
Saudara, dulu saya suka nonton Pak Ahok dalam wawancara waktu dia masih menjabat sebagai gubernur di Jakarta, dan dia selalu berkata bahwa apa yang dia lakukan, dia pelajari kegagalan-kegagalan, saudara. Kegagalan negara yang sudah lebih maju daripada Indonesia. Dia pelajari apa yang menyebabkan proyek ini, apa yang gagal, kenapa ini gagal di Singapura, kenapa ini gagal di Jepang. Dia pelajari dan dia bilang, ya udah kalau itu mereka udah gagal, nggak usah terapkan di Jakarta. Dia bilang begitu. Jadi kita juga sama. Pada saat kita belajar, kita pelajari juga mengapa mereka gagal. Pada saat kita baca firman Tuhan, kita pelajari juga kenapa ada orang yang berhasil, kenapa ada orang yang gagal, saudara. Kita bisa belajar banyak, saudara, sehingga mempercepat kita untuk mengalami kemajuan dan bertumbuh, saudara. Dan untuk belajar, emang diperlukan kadang kerendahan hati, saudara. Ya kan? Apalagi seperti yang sudah saya bilang, mungkin saudara merasa, oh saya ini udah sukses, saya ini udah jadi manajer, income saya sudah tinggi, posisi saya sudah bagus. Nah, saudara, diperlukan kerendahan hati untuk terus belajar, saudara. Mungkin karena kadang kita mesti belajar dari orang yang justru mungkin posisinya lebih rendah daripada kita, saudara. Tapi kita mesti mau punya hati yang rendah hati untuk mau terus belajar. Atau yang menjadi kendala adalah kemalasan kita, saudara, kedagingan kita. Udah malas untuk maju, udah merasa, begini-begini aja. Oke, saudara. Tetapi saudara, hari ini Tuhan ingatkan, pada intinya kalau kita sudah tidak mau belajar, maka kita sudah menjadi orang yang sombong, saudara. Dan orang yang hatinya sombong, udah nggak mau diajar, udah nggak mau ditegur, kalau ditegur tersinggung, nggak mau dikoreksi sama orang lain, nggak mau dikasih pendapat sama orang lain, dikasih masukan atau input, malah jadi marah, malah jadi katanya menyakiti hatiku, tidak mau menghargai pendapat orang lain, pendapatnya selalu yang paling benar. Tetapi saudara, itu harus kita kesampingkan, kita harus menjadi orang yang lebih rendah hati, selalu punya hati seorang murid, maka pasti kita semua akan mengalami peningkatan. Tapi sebaliknya saudara, orang yang sombong pasti akan mengalami kehancuran. Nah, selanjutnya saudara, yang pertama tadi, kita mesti bisa terus belajar dan dilakukan secara konsisten, ya kan? Dan yang kedua, saudara, supaya kita menjadi inspirator juga, kita itu harus belajar kreatif, saudara. Harus belajar sesuatu yang baru. Walaupun mungkin yang baru itu nggak nyaman, yang baru itu kita mesti invest waktu untuk mempelajarinya, tetapi kita harus kreatif, saudara. Ya, karena apa, saudara? Tuhan kita adalah creator, ya kan? Tadi dibilang kita itu diciptakan in His image, saudara. Tuhan itu berarti udah memberikan gambarnya dalam kita, dan He is a creator, berarti kita juga kreatif, saudara. Kita itu bisa, saudara, menjadi kreatif, saudara, ya kan? Enggak semua orang bekerja di dalam bidang kreatif, misalnya sebagai creative director art atau apa, tetapi semua kita bisa menjadi kreatif apapun bidang yang kita lakukan, apapun posisi yang kita lakukan, ya kan? Dan kalau kita nggak punya gimana caranya kreatif, di dalam Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, minta hikmat gimana supaya kita bisa menjadi kreatif, saudara, ya kan? Nah, saudara, pada saat saya renungkan firman ini, pada saya mempersiapkan firman ini sambil terus dalam hati berdoa, kemudian tiba-tiba Tuhan tiba-tiba ada satu ayat yang masuk ke dalam pikiran saya, dan itu adalah nggak agak saya masukin di sini, tetapi nanti saudara bisa baca juga. Tetapi kita tahulah semua cerita ini, cerita seorang janda miskin. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, di sana kita akan bertemu dengan seorang janda yang sangat miskin, yang terlibat hutang, yang sampai akhirnya penagih hutangnya itu bilang, aku mau ambil anakmu, ya kan? Sampai anaknya mau diambil sebagai pembayar hutang, saudara. Kemudian kalau kita baca di situ ada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa ini tanya kepada janda itu, kamu punya apa di rumah untuk bayar hutang, ya kan? Terus janda, saya mau bantu kamu nih, tapi kamu tuh punya apa gitu?
Kemudian janda ini bilang, saya tuh nggak punya apa-apa, saya cuma punya sebuah buli-buli berisi minyak, that's it, dia bilang. Kemudian Nabi Elisa berkata, ini saya cuma dalam kayak ini ya, kayak bahasa sehari-hari. Kemudian mungkin Nabi Elisa ini berkata, aduh, come on, be kreatif lah, ya kan? Masa cuma punya buli-buli? Coba jangan cuma lihat yang apa yang ada dalam rumahmu, coba kamu keluar rumah sedikit jalan-jalan. Kalau perlu kamu ketok tetanggamu dan minta sesuatu, punya enggak sesuatu yang nganggur tetanggamu itu yang bisa dipakai untuk penampungan minyak. Dan seperti dibukakan pikirannya, saudara janda ini udah nggak mikir, yang tadinya cuma mikir saya cuma punya buli-buli, satu minyak buli-buli di rumahnya. Kemudian seperti dibukakan matanya, seperti dibukakan pikirannya, dia keluar, saudara, dan dia mulai kreatif, saudara. Dan saya pikir kalau sekarang saya keluar rumah, ya kan, di luar rumah itu saya bisa menemukan, saudara, misalnya ada ember bekas, saudara, ada pot bunga yang udah nggak dipakai, saudara, mungkin ada gayung atau ada botol apa aja, saudara, yang ada di luar dan dikumpulkan jadi banyak. Dan akhirnya si janda itu kita tahu dia mulai mengumpulkan, saudara, dan kita tahu apa yang dikumpulkan itu dijadikan tiba-tiba keajaiban mengalir karena dia kreatif, karena dia thinking outside the box. Dia bawa dan kemudian minyak mengalir, dan kita tahu, saudara, dia jual minyaknya dengan penghasilannya itu. Dia bayar hutangnya, dan bukan cuma itu saja, saudara, dibilang di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, di selebihnya, saudara, dari penjualan minyak itu, dia menghidupi dirinya beserta dengan anak-anaknya, saudara. Saudara, dia bisa keluar dari krisis yang begitu dalam, saudara. Just being creative, saudara. Ya kan? Melalui kisah ini Tuhan ingatkan, saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif, saudara. Tuhan mau kita juga menjadi kreatif. Jangan kita pikir, oh aku udah bisa. No, God has more, saudara. Kreatif karena kreativitas kita, Tuhan yang kreativitas itu bisa jadi alat Tuhan untuk memberkati kita semua dan mengeluarkan kita dari krisis, apapun krisis itu, saudara. Mungkin saudara bilang sekarang saya nggak punya krisis, but you never know what will be happen in the future, saudara. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi yang akan depan kalau kita nggak mau belajar, ya kan? Makanya di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu, slide berikutnya, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, perhatikan apa kata Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing our mind, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Perhatikan firman Tuhan, senantiasa berubah oleh pembaharuan budi kita, renewing our mind. Tuhan mau kita itu selalu di-renew, nggak sama dengan yang kemarin, nggak sama dengan yang minggu lalu, nggak sama dengan yang tahun lalu, saudara. Tuhan mau kita terus memperbarui akal budi kita, supaya kita terus bisa belajar, Tuhan limpahkan kreativitasnya, sehingga kita juga bisa melakukan, saudara, bukan melakukan semua asal-asal, tetapi kita bisa melakukannya dan bisa membedakan apa yang kita lakukan itu, mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang baik, dan mana yang berkenan dan yang sempurna, saudara. Tuhan mau kita semua keluar dari krisis kita, keluar dari masalah kita. Tuhan mau upgrade kita. Karena saudara belum tentu kita pikir, oh tahun lalu saya berhasil dengan cara begini. Belum tentu saudara yang berhasil tahun lalu bisa berhasil diterapkan tahun ini bisa berhasil, saudara. Karena yang kita pikir hebat tahun lalu, belum tentu hebat tahun ini, saudara. Kita pikir teknologi 5 tahun yang lalu udah hebat. Kita lihat hari ini lebih luar biasa, saudara. Ya kan? Malah udah jadi kuno, saudara, yang kita pikir hebat 5 tahun yang lalu. Saudara, big company di dunia ini aja selalu memikirkan sesuatu yang baru, saudara. Contohnya handphone, saudara. Dulu waktu di Bandung, pertama kali saya dikasih handphone itu yang besar banget, saudara. Yang hampir size-nya kayak batu bata, saudara. Ya kan? Kemudian diganti dengan, saya ingat banget, saya ganti dengan Motorola, saudara. Setelah Motorola, saya ganti dengan Nokia, saudara. Setelah itu saya datang ke Amerika, kemudian di Amerika semua saya ingat semua orang itu pakai BlackBerry, saudara, ya kan? Dan kemudian sekarang kita lihat kemana Nokia, kemana Motorola, kemana BlackBerry, saudara. BlackBerry, saudara, waktu belum ada iPhone atau waktu iPhone baru mau masuk,
Dia udah merasa nyaman, dia merasa udah paling inovatif, udah nggak perlu kreatif lagi. Semua orang udah tahu yang namanya BBM, BlackBerry Messenger, saudara, dan iPhone mulai masuk, dan dia tidak merasa terancam, saudara. Wah, aku udah hebat, udah nomor 1. iPhone pelan-pelan masuk lagi, sampai suatu hari, saudara, waktu market udah mulai direbut, waktu BlackBerry ini udah mau melakukan perubahan, mau inovatif, mau kreatif, it's too late, saudara. Karena market udah pindah, saudara. Saudara, makanya kita juga selalu mesti upgrade. Jangan kita pikir kita udah hebat, kita udah bisa. Minta Tuhan, minta hikmat Tuhan, kreativitas Tuhan. Karena kreativitas itu justru yang akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati kita, saudara. Benar, saudara, masa sekarang ini pandemik, kita puji Tuhan di Amerika, saudara, ya kan? Masih dibantu dengan uang dari pemerintahan dan sebagainya. Tapi semuanya mau nggak mau kita harus akui berubah drastis, saudara, ya kan? Krisis ini terjadi, saudara. Tetapi jangan lupa, Tuhan kita itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap adalah creator, kita ciptaannya. Tuhan itu sangat kreatif. Minta hikmat Tuhan supaya kita juga bisa kreatif, yang pada akhirnya kita bisa mengeluarkan kita from the crisis. Either today or future, saudara. Iyalah, ya kan, saudara? Jangan biarkan masa sulit ini justru malah menghancurkan kita, menghalangi kita untuk belajar, membuat kita lemah, membuat iman kita lemah. Tapi biarlah berdoa, justru masa-masa seperti ini justru mungkin Tuhan push kita, Tuhan kasih kita dorongan, encourage, supaya jadi batu loncatan, supaya kita semua menjadi orang yang lebih kreatif, sehingga Tuhan bisa limpahkan. Nantinya itu kita menjadi semua jadi inspirator, saudara, dan kita bisa buktikan bahwa kita adalah bukti hidup dan sanggup berkelimpahan karena Tuhan yang menyertai kita. Sehingga nanti pada saat ini pandemik ini benar-benar berlalu, kita sudah ada di level yang lebih tinggi. Saudara, jangan peduli dengan berita-berita. Sekarang saya tahu berita, mulai ada inflasi, bensin mulai naik, harga mobil aja udah naik banget, second car aja katanya udah naik karena nggak ada barang, saudara, dan sebagainya. Bikin selalu dunia itu kasih kita fear, selalu dunia itu kasih kita ketakutan, virus varian baru segala macam. Tetapi saudara, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, jangan takut, saudara. Tuhan pelihara kita semua, amin. Krisis apapun, inflasi apapun, saudara, Tuhan udah mau kita bekerja sama dengan Tuhan, minta terus hikmat Tuhan, Tuhan bisa keluarkan kita dari satu krisis ke krisis yang lain. Nggak peduli apapun yang terjadi, saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang mau saya sharekan, betul, saudara, kita mesti belajar terus skill kita. Betul, saudara, kita mesti gali talent kita. Betul, saudara, kita mesti kreatif, saudara. Tapi itu semua enggak akan ada apa-apanya kalau nggak ditunjang dengan karakter yang baik. Makanya, saudara, yang ketiga yang mau yang sharingkan, selain kita belajar skill kita, selain kita belajar talent kita dikembangkan dan sebagainya, the most important thing, saudara, karakter kita juga harus terus kita kembangkan. Kita mau belajar terus melakukan karakter yang baik, saudara. Amsal di 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya, saudara, besi itu akan tajam kalau saling bergesekan. Harus bergesekan, saudara. Harus ditempelkan. Kalau enggak, dia nggak akan tajam. Besi nggak akan tajam kalau dia nempelnya sama kayu. Besi nggak akan tajam kalau dia nempelnya sama plastik atau sama kain, tetapi dia cuma bisa sama besi lagi, saudara. Saudara, kalau kita mau jadi orang yang menjadi inspirator, saudara, bukan cuma skill, bukan cuma talenta yang kita kembangkan, yang kelihatan hebat di luar, yang semua orang bisa lihat, but the most important apa yang ada di dalam kita adalah karakter kita. Itu juga harus terus dibentuk, saudara. Dikatakan Kejadian 1 ayat 26, saya sebut lagi, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, kemudian Tuhan memberikan kuasa untuk mengelola segala burung, binatang, dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Tuhan itu mau kita diciptakan itu menurut gambar dan karakter Tuhan, barulah kita itu berkuasa untuk mengelola apa yang dipercayakan Tuhan dalam tangan kita.
Tapi sekarang itu yang terjadi kebanyakan kebalikannya, saudara. Kita kejar dulu apa yang bisa kelola, ya kan? Kita kejar dulu apa yang bisa lakukan berhasil tanpa memperhatikan karakter, saudara. Di dalam Alkitab kita tahu Yusuf, saudara. Yusuf walaupun masih muda, tapi dia punya karakter, dia punya nilai-nilai hidup yang luar biasa. Dikatakan suatu saat setelah kita tahu semua ceritanya, waktu dia di rumah Potifar, Tante Potifar ganggu dia. Not one day, not 2 days, every day ganggu dia. Sampai suatu hari di Alkitab dikatakan nggak ada orang di rumah itu, dan Tante Potifar masuk ke kamar Yusuf dan mau tidur dengan Yusuf, dan Yusuf harus lari, saudara. Pada Yusuf itu masih muda, gelora mudanya juga pasti membara, tapi dia punya nilai yang dia pegang terus. Walaupun akhirnya saudara dia harus masuk penjara, tetapi kita tahu kalau kita baca dalam Alkitab dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita tahu setelah itu saudara, waktu Tuhan angkat dia luar biasa menjadi orang yang inspirasi yang luar biasa, menjadi penguasa kedua di Mesir yang luar biasa, karakternya tidak berubah, tetap baik. Kedudukannya enggak menghancurkan dia, saudara. Amin. Saudara, makanya karakter penting. Sebaliknya kalau kita juga tahu cerita tentang Simpson, saudara, sama ceritanya juga dia digoda oleh seorang wanita yang namanya Delila, tetapi dia menyerah, saudara. Dan kita tahu akhirnya dia juga masuk penjara, kemudian matanya dicungkil, dan dia melakukan penggilingan, dan dikatakan Tuhan meninggalkan dia. Saudara, kalau kita melakukan kebenaran, karakter, kita pegang terus, saudara, kita kembangkan karakter yang baik. Walaupun mungkin saatnya kelihatannya kita nggak terlalu berhasil dibandingkan orang lain, tapi asal kita pegang terus kebenaran, karakter kita terus kita pegang kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan saya mau karakter saya itu seperti Tuhan. Maka seperti Yusuf, saudara, Tuhan angkat kita, dan pada saat Tuhan angkat kita itu kedudukan nggak menjatuhkan kita, karena apa yang ada di dalam hingga kelihatan karakter kita itu sudah terbentuk luar biasa, saudara. Saudara, jadi jangan marah kalau hari-hari ini ada orang yang menggesek kita, mengkritik kita, menghina kita, meremehkan kita. Itu diizinkan Tuhan, saudara, supaya kita itu mengeluarkan sesuatu yang berharga yang ada di dalam hidup kita. Amin. Karena kita itu nggak akan tahu sampai emang mungkin saya juga gitu loh. Saya pikir saya ini sabar sampai suatu hari saya berhadapan dengan satu orang yang klien yang aduh my god, dalam otak nih ya, pikiran ini orang gitu loh. Udah mau meledak gitu marah saya. Tapi saya tahan aja gitu loh, saudara. Nah, tapi saya tahu berarti wah, saya itu masih belum kurang sabar. Menghadapi orang begini aja langsung kayaknya panas banget. Nah, saudara, tapi jadi seperti hal itulah, saudara. Apapun yang Tuhan izinkan, ya kan, kalau Tuhan izinkan ada tekanan dari orang lain, orang yang terdekat sekalipun, saudara, karena tadi dibilang besi itu harus nempel, berarti orang yang dekat itu justru yang mengasah kita, saudara, menyakiti kita. Tuhan mengajarkan kita banyak hal, karakter, saudara, supaya nanti pada saatnya Tuhan promosikan, ya kan, kita udah siap, saudara. Kedudukan, kekayaan, income yang tinggi itu yang kita selalu mau. Pada saat Tuhan itu kasih, kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu karakter kita udah ready, saudara. Jadi kita harus bersyukur kalau saat ini kita mengalami banyak tekanan dan segala macam. Karena itu akan membentuk karakter kita, dan kalau kita berespon dengan benar, itu akan menentukan kemenangan kita. Dikatakan kita lebih daripada pemenang. Tetapi again, setiap pemenang, saudara, enggak otomatis, saudara. Enggak ada kemuliaan tanpa salib Tuhan. Ya kan, kita selalu diajar maunya kemuliaan, tetapi firman Tuhan enggak ada kemuliaan tanpa salib, tanpa kita mau pikul salib, saudara. Tanpa kita mau mengesampingkan kepentingan sendiri, tanpa kita mau mengesampingkan ego kita sendiri, tanpa mau kita mengesampingkan kemalasan daging kita, keinginan mata, saudara, keangkuhan, ya kan? Tanpa mau kita kesampingkan dan tunduk kepada firman Tuhan, maka percuma, saudara, kita menjadi orang yang bertalenta tinggi, kita menjadi orang yang inspirasi, kemudian setelah orang kenal dengan kita, dia berkata, wah ternyata orangnya begini-begini, mengecewakan, dan akhirnya juga kita juga nggak jadi berkat, ya kan? Saudara, itu yang saya mau sharingkan. Yang pertama, belajar terus.
Yang kedua, be kreatif. Yang ketiga, yang paling penting, kembangkan juga karakter untuk menunjang semuanya itu. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan angkat kita, saudara. Benar, karena kita itu siap punya karakter yang bagus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga sharing pada siang hari ini memberkati. Amin.